Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku soal skill yang super menarik. Gimana caranya ngerti apa sih yang bikin orang lain bertindak? Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya punya indera keenam, yang seolah-olah bisa baca pikiran kita? Nah, ternyata rahasianya itu jauh lebih keren daripada sekadar ilmu cenayang. Dan kabar baiknya, ini bukan sihir loh, ini tuh skill yang bisa banget dipelajari. Serius, sama kayak belajar main gitar atau bahasa baru. Nah, di sini kita bakal kasih kamu toolkitnya, biar kamu bisa mulai ngebangun skill ini dari nol. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita bongkar dulu mitos dan kesalahan-kesalahan paling umum yang sering banget kita lakuin pas lagi coba baca orang. Nah, ini dia nih jebakan utamanya. Kita suka banget lompat ke kesimpulan. Lihat orang ngilangin tangan, langsung kita cap, tertutup atau sombong. Padahal kita sering lupa sama konteksnya, lupa kalau tiap orang punya gaya normal yang beda-beda, dan yang paling parah, kita lupa kalau kita sendiri punya bias. Oke, alat pertama di toolkit kita ini ibarat senter. Fungsinya buat nyorot ke dalam kotak hitam pikiran seseorang. Buat ngintip, apa sih yang sebenarnya jadi mesin penggerak mereka? Dan ternyata pada dasarnya mesin penggerak itu simple banget. Semuanya balik lagi ke prinsip dasar yang udah lama banget diomongin. Salah satunya sama Sigmund Freud, prinsip kesenangan dan rasa sakit. Dan ini bagian yang menarik. Antara nyari seneng sama ngindarin sakit, mana yang lebih kuat? Jawabannya jelas banget, menghindari rasa sakit. Dorongan buat lari dari bahaya tuh jauh lebih kuat daripada keinginan buat dapat hadiah. Ya, namanya juga insting bertahan hidup kan? Oke, selain soal senang dan sakit secara fisik, ada satu lagi nih yang kita lindungi mati-matian. Ego kita, citra diri kita. Dan kadang, saking pengen yang lindungin ego, kita bisa sampai kebablasan. Nah, disinilah ego kita mulai berakrobat. Coba lihat dua contoh ini. Denial atau penyangkalan, dan rasionalisasi. Ini tuh trik-trik andalan pikiran kita buat ngeles dari kenyataan pahit. Ngaku deh, kita semua pasti pernah kan? Oke, alat pertama soal motivasi udah. Sekarang kita lanjut ke alat kedua. Kali ini kita fokus ke pesan-pesan yang dikirim tanpa suara, alias bahasa tubuh. Kamu tahu nggak? 55%. Gila kan? Lebih dari setengah komunikasi kita itu bukan dari mulut, tapi dari gerak-gerik tubuh. Sebegitu kuatnya peran bahasa tubuh. Terus gimana cara bacanya? Gampang, ada 3 langkah. 1, cari tahu dulu gaya normal orang itu gimana. 2, jangan cuma lihat satu gerakan, tapi cari pola atau kelompok sinyal. Dan 3, yang paling seru, cari kapan omongan sama bahasa tubuhnya nggak sinkron. Ini hukum alamnya. Kalau kita percaya diri, nyaman, atau merasa berkuasa, badan kita otomatis melebar. Kita ngambil lebih banyak ruang. Dan sebaliknya, kalau kita lagi takut, cemas, atau nggak aman, badan kita otomatis menciut. Nunduk, ngilangin tangan, pokoknya berusaha jadi sekecil mungkin. Ini insting dasar banget buat melindungi diri. Nah, alat ketiga ini beda. Kita nggak lagi cuma jadi pengamat pasif. Di sini kita jadi detektif. Kita belajar buat mancing informasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan nggak langsung. Pertanyaan kayak gini tuh dalam banget. Jawabannya bukan cuma soal target atau tujuan, tapi langsung nembak ke nilai-nilai paling inti orang itu. Kita jadi tahu apa yang benar-benar ngegerakin dia dari dalam. Ini juga pertanyaan jitu banget, soalnya cara kita alokasiin sumber daya, entah itu uang, waktu, atau energi, itu cerminan paling jujur dari prioritas kita. You are where you spend your money, kan? Dan yang terakhir, soal cerita. Cara seseorang nyeritain pencapaian terbesar dan kegagalan paling berkesannya, itu kayak ngasih kita cetak biru identitas dia. Kita bisa lihat dia bangga sama apa dan belajar dari apa. Jadi, intinya apa? Kuncinya adalah kombinasi. Jangan pakai satu alat doang. Kita harus gabungin semuanya. Pahami kenapanya lewat motivasi, amati gimananya lewat bahasa tubuh, dan gali apanya lewat pertanyaan. Baru deh, gambarnya jadi utuh. Pada akhirnya, skill ini bukan buat ngejudge orang ya, justru sebaliknya. Ini adalah pintu buat punya empati yang lebih dalam, komunikasi yang lebih nyambung, dan pemahaman yang lebih utuh tentang manusia-manusia luar biasa di sekitar kita.